Terima kasih masih bersama YPB Movie. Sekarang kita akan melihat kondisi Dewa Kaio yang saat ini sedang bersantai sambil meminum teh. Lalu mari YPB perkenalkan, dia ini adalah Zamasu, sang pelayan sekaligus calon Kaioshin berikutnya. Di sini Zamasu bertanya pada Kaio kenapa mereka harus melindungi manusia padahal manusia sering melakukan peperangan dan kehancuran. Namun Kaioshin yang bernama Goas menjawab jika tugas seorang Kaioshin adalah menciptakan, bukan ikut campur secara langsung. Dia juga meminta Zamasu agar bisa memahami manusia dan mengerti dengan posisinya sebagai dewa. Gak lama kemudian, Goku dan yang lainnya telah sampai di tempat mereka. Setelah melihat Zamasu, Goku tanpa sopan langsung meminta Zamasu untuk bertarung dengannya. Merasa sebagai dewa yang penuh hormat, Zamasu nampak sangat kesal karena ada manusia rendahan yang menantangnya. Namun, Whis menjelaskan tujuan mereka ke sini adalah untuk bertanya tentang seseorang yang telah memakai cincin Kaioshin. Goas pun mengajak mereka ke kuil untuk memperlihatkan cincin yang dimaksud. Dan ternyata cincin Kaio masih utuh dan tersimpan dengan rapi. Sedangkan Goku yang masih ingin bertarung dengan Zamasu akhirnya disetujui oleh Goas agar Zamasu bisa belajar tentang manusia. Goas yang belum tahu kekuatan Goku meminta Zamasu untuk menahan diri. Namun Beerus berkata jika sampai Zamasu menahan diri pada Goku maka nyawanya akan terancam. Hal itu sontak membuat Zamasu dan Goas sedikit terkejut. Kemudian kita tunda dulu sebentar buat cek kondisi di bumi yang nampak Trunks dan Krillin sedang berbicara. Tiba-tiba Android 18 datang ke tempat mereka yang sontak membuat Trunks kaget dan hendak menyerangnya. Namun Krillin langsung menghentikan Trunks dan menjelaskan jika Android 18 adalah istrinya. Hal itu sontak membuat Trunks kaget, apalagi 18 sekarang sudah punya anak. Hal ini sangat berbeda dengan para android di masa depan yang sangat kejam pada semua manusia. Sekarang kita balik lagi ke tempat Goku yang kini mereka sudah siap buat bertarung. Goku pun langsung berubah menjadi Super Saiyan 2 yang membuat Zamasu sangat terkejut. Lalu Goku mencoba menyerangnya, namun Zamasu mampu menahan setiap serangan Goku. Tiba-tiba Goku merasakan aura Ki Zamasu seperti mirip dengan Black. Whis dan Beerus juga berpikiran demikian. Lalu Goku balik menyerang Zamasu bertubi-tubi hingga membuat Zamasu kalah dan gak percaya kalau manusia memiliki kekuatan sebesar ini. Pertarungan ini pun langsung berakhir dengan Goku yang dinyatakan menang. Saat pulang tiba, Beerus menyimpulkan jika kecurigaan mereka benar kalau Zamasu adalah Black. Namun mereka masih belum mempunyai bukti yang akurat, terlebih mereka belum tahu kenapa Zamasu menjadi Goku. Dan setelah pertarungannya melawan Goku, Zamasu pun semakin yakin jika manusia adalah kelompok yang sangat berbahaya. Di lain sisi, Bulma dan yang lainnya masih melakukan perbaikan pada mesin waktu yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Goku, Whis, dan Beerus juga sampai di bumi dan langsung menjelaskan tentang Zamasu pada yang lain. Saat ini, Ki yang dimiliki Zamasu sangat berbeda. Ki Black dipenuhi dengan aura jahat dan mengenal Goku. Sementara Zamasu bahkan tidak mengetahui tentang Goku. Zamasu sendiri masih menaruh dendam pada Goku dan kemarahannya itu semakin menjadi-jadi ketika Zamasu melihat makhluk planet lain sedang bertarung. Lalu Goas pun menggunakan cincin waktunya dan mereka pergi untuk melihat makhluk tadi. Gak lama kemudian mereka pergi lagi ke 1000 tahun berikutnya untuk melihat peradaban makhluk tadi di masa depan. Ternyata di 1000 tahun berikutnya peradaban mereka sudah tercipta meskipun mereka masih suka bertarung satu sama lain. Di sisi lain, Pangeran Congak mengajak Trunks untuk berlatih lagi seperti dulu. Dan ketika melihat perubahan Super Saiyan Blue, Trunks sontak dibuat kaget karena dia baru pertama kali melihatnya. Oke bro, jika kau mampu memukulku satu kali saja, maka kau kuanggap menang ya. Trunks yang bersemangat langsung ngeden sekuat tenaga dan kembali menggunakan perubahan Super Aderai. Namun Pangeran Congak sangat kesal karena dia tahu perubahan SSJ seperti itu hanya akan menguras energinya dengan cepat. Ketika Vegeta menyerang, ternyata Trunks hanya memancing Vegeta saja. Dan mereka langsung bertarung cukup sengit. Tapi tetap saja Vegeta lebih unggul dan berhasil menghajar anaknya hingga tepar. Vegeta nggak memberi ampun pada Trunks dan berkata jika ini adalah latihan para bangsa Saiyan yang sesungguhnya. Trunks pun berpikir jika Goku dan Vegeta bergabung maka mungkin mereka bisa mengalahkan Black. Maka dari itu Trunks merasa dirinya nggak perlu menjadi lebih kuat lagi. Tapi ternyata Vegeta menyadari itu dan berkata jangan sampai Trunks hanya mengandalkan orang lain saja. Vegeta menegaskan Trunks harus menjadi lebih kuat dibanding siapapun karena di luar sana masih banyak musuh yang lebih kuat dibandingkan Black.
Hal itu pun sontak membuat Trunks tersadar dan berterima kasih kepada ayahnya. Sementara itu, Beerus yang sedang santai tiba-tiba mendapatkan kabar yang gak terduga. Raja segalanya melakukan video call yang sontak membuat Beerus ketakutan sampai berkeringat dingin. Raja segalanya berkata jika dia ingin bertemu dengan Goku dan memintanya untuk datang. Sontak saja ekspresi Whis dan Beerus tiba-tiba berubah 180 derajat. Goku pun datang ke tempat Beerus untuk menanyakan kenapa Geno ingin bertemu dengannya. Namun Beerus masih nampak ketakutan dan meminta Goku agar tidak berbuat macam-macam dengan raja segalanya. Nasib seluruh alam semesta sedang dipertaruhkan oleh aksi Goku nantinya. Akhirnya mereka pergi meninggalkan Beerus yang gak mau ikut karena takut dilenyapkan. Sementara Jamas dan Goas masih terus menyaksikan para makhluk Babali saling bertarung satu sama lain. Tiba-tiba ada satu makhluk menyerang mereka dari belakang. Jamas yang kesal pun langsung membunuh makhluk itu dan membelah tubuhnya menjadi dua. Pindah ke sisi lain, Goku dan Whis menemui Kaioshin untuk memintanya mengantarkan mereka ke tempat raja segalanya. Alhasil, dengan kekuatan Kaioshin mereka pun bisa sampai lebih cepat di istana Geno. Mereka disambut oleh pelayan Geno yaitu Malaikat Agung untuk mengantar mereka masuk ke dalam. Goku merasakan kekuatan orang ini sangat kuat meskipun memiliki penampilan yang biasa. Whis berkata jika Malaikat Agung memang memiliki kekuatan yang besar bahkan lebih kuat dibandingkan seluruh alam semesta. Hal itu sontak mengejutkan Goku. Kata Whis bahkan kekuatannya sendiri tidak sebanding dengan orang ini. Simpelnya, kekuatan Malaikat Agung itu di atas semua Hakaishin dan Angel. Gak lama kemudian mereka sampai di tempat Geno yang sontak membuat Geno senang bisa bertemu dengan Goku. Ternyata tujuan Geno memanggil Goku karena Geno ingin mempunyai seorang teman. Geno tertarik pada Goku dan meminta Goku untuk menemaninya bermain. Goku pun memberi julukan pada Geno yaitu bocah segalanya. Namun karena urusan Black belum selesai, Goku nggak bisa bermain dengan Geno. Tapi Goku berjanji akan mengajak teman yang bisa diajak bersahabat dengan Geno. Untuk itu, Geno memberikan sebuah alat yang dimana Goku bisa memanggil Geno kapanpun juga. Setelah pulang kembali, Goku berkata pada yang lain jika dia hanya beralasan untuk mengajak teman pada Geno. Hal itu dilakukan Goku agar mereka bisa cepat pulang. Mendengar itu, Kaioshin sangat panik karena Goku sampai membohongi raja segalanya. Wah, cuma Goku yang bisa begini ya. Di tempat lain, Beerus juga sangat kaget setelah mendengar semua penjelasan dari Goku. Apalagi ketika tahu jika Goku memberi julukan bocah segalanya pada Geno. Di tempat Dewa Kaio sendiri, Goas mulai penasaran pada Jamas dan bertanya kenapa Jamas sangat membenci manusia. Jamas berkata jika manusia tidak pernah belajar dari kehidupan mereka. Jamas dan Goas nampak memiliki pikiran yang saling bertentangan satu sama lain. Tapi Goas masih tetap sabar untuk membimbing Jamas. Di planet bumi sendiri, Bulma sudah berhasil menyelesaikan mesin waktunya. Goku, Trunks, dan Vegeta akhirnya bersiap untuk pergi ke masa depan demi mengalahkan Black. Dan dalam sekejap saja, mereka kini telah sampai di bumi masa depan. Kemudian, Trunks menemukan topi milik Mai tapi belum tahu keberadaannya sekarang. Tiba-tiba, para pasukan dari organisasi Mai menyerang Goku dan menembakinya. Setelah melihat wajah Goku, sepertinya mereka menganggap jika Goku dan Black adalah orang yang sama. Dengan cepat, Trunks langsung menghancurkan seluruh peluru itu dan berkata untuk menghentikan serangan mereka. Trunks menjelaskan semua yang sudah terjadi dan berkata jika merekalah yang akan segera mengalahkan Black. Dan ternyata para prajurit itu sudah tahu tentang kedatangan Goku berkat cerita Mai. Trunks yang gak menyangka Mai masih hidup lalu segera pergi ke tempat Mai berada. Lalu mereka mengunjungi para warga yang masih hidup dan salah satunya adalah Yajirobe. Setelah persiapan beres, mereka bertiga pun langsung pergi ke tempat Black. Dan benar saja, Black datang dan gak menyangka jika Trunks bisa kembali lagi ke masa depan. Vegeta yang udah sangat kesal langsung merubah dirinya menjadi Super Saiyan Blue. Namun tiba-tiba Black muncul di depan Vegeta serta dia gak merasa terkejut dengan perubahan Super Saiyan Blue. Dari aura Ki-nya sendiri, mereka merasa Black sudah sangat berbeda dibandingkan saat bertarung melawan Goku. Meski begitu, Pangeran Congak tetap maju buat ngehajar Black bertubi-tubi. Gak sampai di situ, Vegeta juga melakukan pukulan keras dan nampak Black tidak melawan sama sekali. Namun tiba-tiba Black berhasil menghajar balik Vegeta walaupun Black belum menunjukkan perubahan apapun. Kemudian barulah Black menunjukkan perubahan barunya yaitu Super Saiyan yang tidak dimiliki Goku dan Vegeta. Inilah perubahan Super Saiyan Rose. Gimana? Udah kayak Blackpink kan Eke?
Black berkata dia telah mempelajari semua gaya bertarung Goku hingga dia dapat menyempurnakan kekuatannya. Vegeta yang kesal kembali menyerang Black dengan sekuat tenaga. Tanpa disangka, Black berhasil menusuk tubuh Vegeta dengan ki yang berubah menjadi pedang. Hal itu membuat Vegeta kembali ke mode biasa dan langsung pingsan di hadapan Black. Kali ini Goku yang akan maju dan langsung berubah juga menjadi Super Saiyan Blue. Tapi yang berbeda di sini, kekuatan Super Saiyan Blue Goku sedikit bisa mengimbangi kekuatan Super Saiyan Rose. Namun pada akhirnya Goku juga bernasib sama dengan Vegeta, yaitu nggak mampu mengalahkan Black. Disinilah pembuktian bahwa Super Saiyan Rose dari Blackpink lebih kuat dibandingkan Super Saiyan Blue ya. Namun sebuah keanehan tiba-tiba terjadi. Ketika Black ingin menghabisi mereka dengan Super Kamehameha, tiba-tiba Jamas muncul dan menampakkan dirinya pada Goku. Akhirnya terkuak jika Jamas bukanlah Black. Namun hal itu sebenarnya belum membongkar misteri kenapa mereka bisa bekerja sama. Jamas berkata jika dia sendirilah yang akan menghabisi Goku dan membangkitkan dunia yang penuh keadilan. Namun Goku nggak akan membiarkan itu dan langsung menyerang Jamas bertubi-tubi. Jamas di zaman ini sangat berbeda dari Jamas yang pernah dilawan Goku sebelumnya. Yang ini nampak bisa mengimbangi Super Saiyan Blue guys. Hehe, kau itu lemah sekali bro. Goku dan Jamas kembali adu pukulan sengit dan lagi-lagi Goku nggak berdaya hingga Jamas mengakhirinya dengan laser cendol. Tiba-tiba Black juga datang menyerang Goku, tapi beruntungnya Goku masih sempat menghindar. Black berkata jika tubuh ini sangat haus dalam bertarung ketika menemukan musuh yang kuat. Pertarungan lalu dilanjut lagi yang dimana Goku dikeroyok oleh dua musuh. Beruntungnya Trunks datang dan berhasil menghajar Black menggunakan Super Saiyan 2-nya. Meskipun hanya Super Saiyan 2, namun Trunks telah memiliki pengalaman bertarung melawan Black. Jadi itulah sebabnya kenapa Super Saiyan biasa bisa bertarung dengan Black ya. Goku pun kali ini lebih brutal dan berhasil menghajar Jamas dan mereka langsung menggabungkan kekuatan juga. Pertarungan kali ini nampak seimbang dengan Goku yang melawan Black dan Trunks melawan Jamas. Jual beli serangan sengit pun kembali terjadi di antara Goku dan Black. Tapi Black berhasil menghempaskan Goku ke tanah. Sementara itu, Trunks berhasil menusuk Jamas menggunakan pedangnya. Tapi tiba-tiba luka Jamas bisa sembuh seketika. Gak puas sampai di situ, mereka berempat kembali menyerang secara bersama-sama. Lebih baik nyerah saja kau bro, kau yang harusnya mati. Setelah menerima serangan dahsyat, Jamas ternyata tidak terluka sedikit pun. Jamas berkata jika tubuhnya sekarang sudah menjadi abadi dan gak bisa dibunuh. Mendengar hal itu, Trunks menjadi sangat ragu dan gak yakin apakah dia bisa mengalahkannya. Tiba-tiba Black sudah menyiapkan jurus Kamehameha untuk membunuh mereka. Ketika hendak kabur, Jamas langsung mengunci gerak mereka dan jurus itu pun sukses mengenai ketiganya. Nampak Goku dan Trunks nggak berdaya, tapi Jamas yang memiliki tubuh abadi tidak terluka sedikit pun. Lalu Jamas dan Black menggabungkan kekuatan mereka untuk membentuk sebuah bola laser besar dan akan mengakhiri hidup Goku dan Trunks. Namun tiba-tiba Vegeta menggagalkan laser itu dengan serangan terakhir sebelum akhirnya dia pingsan lagi. Dan dari serangan Vegeta itu dia sukses membuat pengalihan hingga Goku dan Trunks sukses diselamatkan Yajirobe. Sementara itu, Black dan Jamas yang ingin membunuh Vegeta juga diserang oleh bom asap yang ditembakkan pasukan Mai. Akhirnya mereka pun kabur meninggalkan Vegeta. Dewa kok takut sama gas? Kemudian Mai membawa mereka yang sudah nggak sadarkan diri dan memasukkannya ke dalam mesin waktu. Lalu Mai mengirim mereka kembali ke masa lalu, namun Mai nggak ikut karena dia ingin tetap bersama orang-orang dan membantu yang lain. Para G-Factor yang melihat kekalahan Goku dan yang lainnya tentunya sangat terkejut. Sementara itu, kita cek kondisi Goas dan Jamas lagi yang kini sedang menyaksikan pertarungan ulang antara Goku melawan semesta ke-6. Dan dari sinilah terkuak kenapa Jamas di masa depan mengetahui tentang Super Saiyan Blue dan bola Super Dragon Ball. Akhirnya, Jamas menemui pendeta Geno untuk menanyakan tentang apa itu bola Super Dragon Ball. Kembali ke tempat G-Factor, nampak mereka telah kembali sadar berkat kacang ajaib. Dan alasan Goku nggak sempat membawa kacang ajaib karena katanya dia lupa dan malah menaruhnya di toilet. Kemudian mereka pun menjelaskan musuh yang saat ini bertambah, yaitu Jamas yang ternyata sangat berbeda dari Black dan memiliki tubuh yang abadi.
Singkat cerita, Beerus, Whis, dan Kaioshin datang untuk memberitahukan sesuatu. Kaioshin berkata jika Pendeta Geno telah diserang Zamasu dan sempat menanyakan tentang Goku dan Super Dragon Ball. Kemudian Vegeta juga berkata jika Zamasu di masa depan sudah bergabung dengan Black dan mempunyai tubuh yang abadi. Dan akhirnya misteri tentang Goku, Black, dan Zamasu pun telah terkuak. Whis yang pintar kemudian mencocokkan cerita Pendeta Geno dan tubuh abadi Zamasu di masa depan. Dan dapat disimpulkan bahwa Zamasu sangat terobsesi kepada Goku dan menginginkan kekuatan yang dia inginkan. Dan sebenarnya Black Goku dari masa depan adalah kloningan yang diciptakan Zamasu melalui bola Super Dragon Ball. Alasan Zamasu sangat tertarik pada Goku karena mereka sempat bertarung sebelumnya. Dan gak cuma itu, Zamasu juga meminta pada Super Dragon Ball untuk membuatnya memiliki tubuh yang abadi. Selain itu, alasan Black mempunyai cincin waktu karena Zamasu membunuh Goas untuk merebut cincin itu. Nah, setelah mengetahui hal itu, Whis, Beerus, dan Goku akan segera menyergap Zamasu ketika Zamasu akan melancarkan aksinya membunuh Goas. Sementara Mai sedang menenangkan semua pasukan yang sudah putus asa karena Black berhasil mengalahkan G-Factor. Lalu Goku dan yang lain telah sampai di tempat Goas dan menanyakan tentang Zamasu kepadanya. Sekaligus mereka menceritakan apa yang sudah terjadi pada Zamasu. Namun Goas berkata jika tuduhan yang dimaksud tidak terjadi pada Zamasu. Yang Goas tahu Zamasu sudah berubah dan mengerti tentang manusia. Meski begitu, mereka berempat belum mempercayai apa yang dikatakan oleh Goas. Lalu, dapatkah mereka membongkar kebusukan Zamasu? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.